Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Suci. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Malam, semester 5. Saya mahasiswi dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Yang saya hormati, Bapak Haji Sunarto SE MSI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Manajerial. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi manajerial secara singkat. Pengertian ekonomi manajerial adalah salah satu penerapan teori ekonomi dan seperangkat analisis ilmu keputusan. Secara garis besar, ekonomi manajerial akan membahas bagaimana suatu organisasi ataupun perusahaan bisa mencapai tujuan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi manajerial yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu poin pertama ada teori ekonomi. Peran teori ekonomi di lingkup ekonomi manajerial terbilang vital. Pasalnya, teori ekonomi tersebut akan menjadi salah satu dasar atau landasan diambilnya sebuah keputusan. Poin kedua, ada tujuan pengambilan keputusan. Setiap orang atau organisasi yang akan melakukan pengambilan keputusan selalu memiliki tujuan yang terikat dengan keputusan yang diambilnya. Secara umum, maksud dan tujuan dari pengambilan keputusan adalah untuk memecahkan suatu masalah. Poin ketiga, ada ilmu keputusan. Ilmu keputusan merupakan ilmu yang membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi dengan landasan ilmu pendukung lainnya, seperti matematika dan statistika. Nah, untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut, ilmu-ilmu tersebut kerap digunakan sebagai landasan sekaligus dasar pendukung. Poin keempat, ada ilmu administrasi bisnis. Dengan proses pengambilan keputusan, khususnya hal yang berkaitan dengan lingkup ekonomi, peran ilmu administrasi bisnis yang juga mencakup urusan keuangan, pengelolaan SDM, dan material maupun akuntansi juga masuk ke dalam lingkup dari ekonomi manajerial tersebut. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang fungsi ekonomi manajerial. Yang pertama, sebagai alat untuk melakukan evaluasi dalam bisnis. Evaluasi tidak hanya bisa menjadi instrumen dalam menentukan keberhasilan bisnis saja, tetapi sebagai proses kebijakan. Fungsi ini umumnya kerap diperlakukan pada level tingkat manajerial. Kedua, membantu manajer dalam menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, kondisi ekonomi pasar yang bersifat dinamis tentunya menuntut perusahaan melakukan penyesuaian dan kebijakan. Yang ketiga, menganalisis lingkungan industri. Ekonomi manajerial juga bisa berfungsi sebagai analisis lingkungan industri, lingkungan perusahaan, dan kondisi ekonomi. Hasil analisis tersebut tentu dapat diolah kembali menjadi informasi pendukung dalam menunjang rencana dan keputusan perusahaan ke depan demi meningkatkan profit perusahaan. Selanjutnya, tujuan ekonomi manajerial. Seperti penjelasan sebelumnya, tujuan ekonomi manajerial pada dasarnya yaitu membantu proses pengambilan keputusan demi tercapainya suatu tujuan. Jika mengacu pada organisasi profit atau perusahaan, tentunya tujuan dari terbentuknya organisasi tak lain adalah mendulang keuntungan atau laba. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai pengertian ruang lingkup, fungsi, dan tujuan ekonomi manajerial. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap presentasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Jika saya ada kekurangan dan kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf.
Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.